Hai, balik lagi sama gue di YouTube channelnya Tunas Daihatsu di podcast Pas Jam Istirahat anaknya kita. Ngobrol. Oke, episode kali ini ada sedikit perbedaan. Yang biasanya duduk di sini membawakan acara ini adalah Mas Fahrul. Sekarang digantikan oleh gua sebagai host magang. Gue minta doanya viewer supaya gue bisa naik dari host magang jadi host tetap di channel YouTube ini, supaya gue bisa terus-terusan ngisi konten di channel YouTube ini. Amin. Oke. Amin. Kesempatan hari ini di podcast sekarang gue ngobrol sama dua orang. Ada 10 orang ya? Ya, totalnya 10-an. Iya benar. Dua dari 10 orang teman-teman gua, teman-temannya Mas Fahrul yang udah capek-capek, yang udah mau ngebantuin berjalannya YouTube channelnya Tunas Daihatsu ini. Langsung aja gue perkenalin. Yang pertama namanya Paskalis. Paskalis. Satrio Utomo. Sebelahnya Nama gua Bagas. Bagas. Oke. Iya. Mereka berdua sebagai apa? Boleh diperkenalkan kalian berdua sebagai apa di sini? Kenapa gua harus ngajak ngobrol kalian? Terus apa yang sedang kalian kerjakan sekarang? Ya, bisa dimulai dari Bagas. Oke. Gua masuk ke Tunas Daihatsu, statusnya masih magang, barengan sama dia juga sama Pascal. Awal mulanya kita disuruh ngeran ini ya Bas ya, lebih ke konten medianya. Iya. Terutama kita mainnya di YouTube sih kebanyakan. Dan berbarengan sama tim marketing juga mulai aktif di Instagram, tapi kita fokusnya ke konten media di YouTube. Nah, salah satunya podcast ini ya Bas ya. Mm-mm. Sebenarnya tugas kita tuh yang pertama niatnya pengen bikin web series. Cuman waktu itu ada problem masalah PSBB kembali diterapkan ya, bukan PSBB transisi doang gitu. Terus PSBB akhirnya total. terus daripada kita nungguin sampai PSBB-nya balik lagi ke normal, selama transisi ini kita harus bikin sesuatu nih biar nggak sepi gitu kan. Nah udah dari tim kita juga akhirnya bikinlah podcast, terus ada bedah bisnis customer, terus pas jam istirahat ya podcast ini, terus lagi pas pintar bersama Tunas. Iya, pintar bersama Tunas. Jadi istilahnya kalau ditanya kita tuh posisinya apa selama magang ya, itu kita lebih ini sih Mas, namanya digital content creator lah. Oke. Itu kalau mau secara teknikalnya gitu, Ya. teknikal termnya gitu, ya itu kita lebih ke arah sana. Jadi ya karena sesuai kan juga sama apa yang udah kita pelajarin di kampus gitu, jadi ya udah pas gitu, kesempatan bagus buat kita magang di sini. Jadi ya udah makanya. Oke, seneng lah. teman-teman, berarti 2 orang ini dari 10 orang yang gua ajak ke sini itu dia ngebantu Tunas Daihatsu untuk ngebuat satu digital marketing yang sedang lagi booming-boomingnya nih di semua perusahaan gitu. Sekarang gua akan ngebahas sama mereka berdua bukan tentang pribadinya dia, tapi gua akan ngebahas ke mereka berdua tentang gimana sih caranya mereka berdua sebagai milenial, sebagai anak muda bisa membagi waktu, bisa membagi dirinya untuk dari banyak sudut pandang gitu. Yang akan gue cari tahu gimana sih caranya kalian itu bisa ngebagi waktu sebagai anak magang, ngebagi waktu sebagai anak di rumah, dan ngebagi waktu sebagai teman di tongkrongan kalian. Kalau dari gue sendiri, pertama nginjek kaki di sini tuh udah seneng banget karena background gue punya hobi otomotif, jadi suatu kehormatan juga bisa ngeraih goals dalam hidup juga, bisa bekerja atau berkreasi yang ada bau-bau otomotifnya juga. Oke. Walaupun gue harus ketemu media-media juga gitu loh. Dan mungkin kalau ditanya gue pengen pekerja kantoran apa enggak, dari idealis gue sendiri sebenarnya gue pengen di bidang otomotif ya sebagai montir kah atau pembalap gitu. Gue udah nggak mau lagi ke media juga gitu kan. Cuman balik lagi ya, semua orang pasti 90-80% juga kerja kantoran monoton juga ogah gitu kan. Cuman bagaimanapun juga idealis kita yang kita punya kadang menutup kesempatan.
kalau lo punya sesuatu yang pengen lo raih tapi idealis lo masih kuat, ya capek lah jalannya gitu. Oke, gue tertarik sama kalimatnya Bagas, ada kata idealis di sana. Gue yakin kalian sebagai anak-anak muda, kata idealis itu masih sangat kental, masih sangat dekat buat diri kalian gitu. Kalian masih berpikir selama itu nggak sesuai dengan apa yang kalian pengen, nggak akan pernah kalian sentuh. Karena itu idealis kalian. Nah, untuk saat ini, umur kalian yang sekarang sudah memasuki dunia kerja, kalian sudah, walaupun masih sebagai anak magang, kalian sudah merasakan sedikit banyaknya dunia pekerjaan itu kayak gimana. Gue mau nanya sama kalian, apakah kata idealis itu masih tepat untuk kalian? Kalau dari gue pribadi sih ya, dengan akhirnya udah magang kayak gini gitu ya kan, sudah ngikutin program magang, terus ngelihat bagaimana dunia pekerjaan itu, terus akhirnya mulai bentar lagi nyadarin bakal lulus kuliah lah atau gimana. Akhirnya ya emang pertama yang kita pelajarin banget itu tentang masalah tadi time ngatur waktu ya, time management gitu kan. Kita jadi jadi bener-bener bukan terpaksa sih, karena dari tanggung jawab kita pribadi akhirnya jadi punya dorongan sama kesadaran gitu. Kita harus kayak gimana. Akhirnya dari hal itu aja itu bikin kita sedikit demi sedikit gitu ngubah persepsi kita tentang ngubah pola pikir. Tentang idealismenya itu lagi. Jadi kayak kita mikirnya bener-bener kayak ya udahlah, time is money kan. Nah itu juga time is money-nya itu yang akhirnya bener-bener kita pelajarin banget gitu. Dengan masuk dunia kerja makin berasa banget itu yang namanya time is money. Nah karena dari time is money-nya itu kita jadi ya kalau gue pribadi sih ya, yang masalah idealisme gitu agak sedikit demi sedikit tuh mulai ditaruh ke belakang dulu lah gitu. Mulai dipikirkan yang pentingnya aja itu bagaimana lu bisa iniin uang gitu lah. Mungkin kalau gue boleh tambahin, bukan dikebelakangi, tapi semua orang harus punya idealisme, semua orang harus punya yang namanya tujuan hidup. Tapi menurut gue adalah jangan sampai idealisme yang ngatur lu. Betul, ya itu. Tapi lu yang harus ngatur idealisme lu. Akhirnya lo bisa membuat skala prioritas mana yang harus lo utamakan dan mana yang harus lo taruh di nomor sekian di hidup lu. Gitu sih. Benar. Karena kalau seseorang hidup tanpa punya idealisme, iya dia nggak punya tujuan hidup, dia nggak punya arah gue mau kemana gitu, karena dia nggak punya idealisme. Kalau menurut tuh guys? Gue sih nambahin aja dari Pascal ya. Bener sih tadi, idealisme yang biasanya anak-anak muda kayak kita yang punya tuh maunya gue gimana sih gitu kan. Mungkin kalau gue sendiri, misalnya dulu gue punya mimpi pengen bikin coffee shop. Kenapa? Kalau ditanya, ya karena gue konsumsi kopi gitu doang. Tapi kita nggak mikir bagaimana biaya biaya alatnya, biaya listrik, biaya akomodasinya, biaya lain gitu kan. Jadi intinya gue pengen punya tempat kopi sendiri gitu. Cuman kan balik lagi ya, semua butuh modal gitu. Semua butuh perencanaan yang matang. Semua butuh perencanaan yang matang juga ya. Nah jadi menurut gue adalah idealis itu nggak melulu harus dihilangin gitu ya. Boleh suatu saat lo pupuk dulu, lo harus ngejar juga dari bawah juga, nggak bisa lo mulai dari tengah gitu kan. Tapi suatu saat idealis bisa lo gali lagi, lo tata ulang, lo rencanain ulang sampai akhirnya benar-benar matang dan mimpi lo bisa tercapai. Sepakat. Tadi gua ngobrol sama Pascal, dia nyebutin satu kata yang buat gue menarik, time management. Buat gue, anak muda seumuran kita itu masih susah banget namanya ngatur waktu. Gue mau nanya sama kalian, sesusah apa kalian ngatur waktu hidup kalian? Gak usah repot-repot deh. Kalian gimana caranya kalian bisa ngatur waktu untuk di rumah, ngebagi sebagai anak, bantuin orang tua, dan ngerjain tugas kuliah. Ditambah sekarang kalian harus punya tanggung jawab di kantor nih, gitu. Sesusah apa kalian ngebagi waktu kalian yang cuma 24 jam, kalian harus ngebagi banyak banget urusan kalian. Bagas dulu deh. Kalau gue kan sebenarnya banyak juga nih suka nongkrong gitu kan sebenarnya. Cuman lama-kelamaan di masa-masa sulit kayak gini, nongkrong tuh selain masalah kesehatan ya, nongkrong juga boros ya jadinya kan. Jadi perlahan-perlahan gue mulai kasih tahu ke mereka kalau misalnya bosen lah nongkrong mulu gitu kan,
ngobrolin yang lain kayak kita bisa via chat, via Zoom meeting atau apa gitu. Lalu masalah pertongkrongan ini lama-lama hilang dan mereka pun juga merasakan hal sama akhirnya. Jadi balik lagi, tongkrongannya yang tadinya pengennya asiknya doang, sekarang ada susahnya juga. Susahnya apa? Susah ngumpul bareng-bareng. Nah kalau misalnya mindsetnya semua udah sama, jadi enak, sama-sama ngerti. Dulu kan biasanya seru lu nggak nongkrong gini, nah, lu belum ngerasain. Tapi apa kita tega ngomong kayak gitu? Kan enggak. Jadi emang ada waktunya semuanya satu pikiran. Gitu masalah tongkrongan. Lepas kan nih? Iya sama sih, apalagi kayak udah tadi ada tongkrongan teman-teman gitu, pasti ada cesan-cesannya kita, sahabat-sahabatnya kita gitu. Belum lagi ditambah masalah pacar, hubungan gitu, terus ya tugas sekolah, skripsi, terus kantor kayak gitu. Emang bener-bener ya kalau gue pribadi dari sejak masuk semester baru ini ya, itu tuh bener-bener kayak dipaksa gitu loh, kayak tadinya tuh kita selalu mikir gue kayaknya nggak bisa deh jadi orang yang pintar ngatur waktu, gue nggak bisa kayak gini, harus kayak gini. Akhirnya jadi benar-benar ya itu kayak dicemplungin dan harus benar-benar belajar berenang gitu loh. Jadi kayak ya udah mau nggak mau harus jadi makin dewasa dan ya bener kayak kata Bagas, nggak mungkin dari kita sendiri yang harus berpikir kayak gitu. Lama-lama nanti teman-teman di sekitar kita yang akhirnya nanti mereka ngerasain juga hal yang sama, mau nggak mau kita jadi kayak ada kesepakatan yang tak tersadari gitu loh istilahnya gitu. Gentleman agreement lah ya. Jadi kita ngerti ya udah emang situasi kita sekarang udah kayak gini gitu, udah pada dewasa semua, udah pada punya tanggung jawab gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau jadi pada manage waktu masing-masing dan harus cari waktunya. Emang agak susah tapi ya mau gimana, emang kayak gitu kehidupan. Berarti untuk saat ini kalian sudah bisa ngebagi waktu kalian belum di hidup kalian? Gue bukan tanya bisa apa nggak bisa deh. Sudah seberapa besar kalian mampu memanage waktu kalian? Karena kalau bisa nggak bisa, menurut gue nggak ada yang bisa sempurna sih. Benar. Kalau dari gue ini aja sih nekat aja, modal nekat gitu. Maksud gue juga baru nyentuh nih dunia pekerjaan gitu kan. Dan di posisi magang ini gue juga belajar apa yang harus dipersiapkan nanti dan apa yang harus ditinggalkan gitu. Gue ninggalin tongkrongan gue nggak masalah kehilangan seorang teman CS gitu kan. Yang hanya gue keep ya keluarganya kan ada dua, keluarga yang sedara sama yang nggak sedara, sama yang berdarah bareng-bareng, maksudnya yang nggak sedara. Jadi ya yang mau ikut-ikut, yang mau enggak gitu. Jadi bagi waktunya ya nekat aja, lama-lama kebiasaan. Kalau gue boleh sedikit simpulkan, you have price to pay. Ada satu hal yang pengen lo ambil dan itu pasti lo harus meninggalkan suatu hal yang lain. Kalau lo? Ya sama sih kayak Bagas ya. Emang ya gue pribadi sih nggak belum ngelihat diri gue tuh sebagai yang pinter gitu, pandai ngatur waktu. Masih sering lalai lah, sering kayak masih males lah, mau kayak alasan gue nggak datang dulu deh gini, padahal mah ngapa-ngapain cuma pengen biar aja sendiri di rumah gitu. Karena emang ya itu, karena ini masih baru gitu kan, bagi kita lingkungannya itu masih baru, jadi kayak masih sedikit nolak gitu, kayak jangan deh, nanti dulu gue masih pengen ini, masih ada prioritasnya lagi yang lain gitu. Itu pertanyaan terakhir dari gua, harus gua tutup obrolan kita di depan kamera. Di belakang kamera kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita tunas.daihatsu, dan jangan lupa follow Instagram kita tunas.daihatsu. Kita juga punya TikTok tunas.daihatsu juga. Jangan lupa di follow, subscribe, dan komen, like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan teman-teman semua. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita berjuang bersama-sama lawan COVID-19. Tunas Daihatsu selalu berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19. Gua sebagai host magang Faiz pamit, Pascal pamit, Bagas pamit. Kita akan ketemu lagi bersama gua si host magang. Bye semuanya. Kerja lagi yuk. Yuk. Tunas delivering happiness.